Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Tata, selaku dosen kewirausahaan STI YKPN kelas D1 dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ide produk kami, yaitu Madami Sandwich. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, Aryan Hanif Surya Gemilang. Yang kedua ada Misnanto. Yang ketiga ada Vincentia Tri Arisa. Yang keempat ada Ika Oviana. Yang kelima ada Dava Nurizki. Di sini kami juga memiliki poin pembahasan. Yang pertama yaitu ada spesifikasi produk. Yang kedua ada manfaat dan kegunaan produk. Yang ketiga ada analisis SWOT. Yang keempat ada price. Yang kelima ada place. Yang keenam ada promotion. Yang ketujuh ada segmentasi pasar. Yang terakhir adalah target pasar. Untuk mempersingkat waktunya, mungkin bisa saya mulai terlebih dahulu. Poin pertama yaitu spesifikasi produk. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada logo dari ide produk kami, yaitu Madami Sandwich. Nah, di sini kami memiliki konsep yaitu simple tapi juga elegan. Dengan gambaran logo tersebut memiliki gambar yaitu produk kami dan juga kemasan yang ada tulisan Madami Sandwich, dan juga ada beberapa varian rasa yang memang kita masukkan dalam logo tersebut. Madami Sandwich. Sebenarnya apa sih Madami Sandwich itu? Madami Sandwich adalah produk roti selai berlapis dengan berbagai rasa. Madami Sandwich yang kami ciptakan memiliki berbagai macam varian rasa seperti coklat, keju, nanas, blueberry, dan pisang. Madami Sandwich yang kami ciptakan ini juga tidak menggunakan campuran bahan pengawet dan bahan kimia berbahaya, sehingga cukup aman dan sehat untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Madami Sandwich banyak mengandung nutrisi yang sehat dan bergizi di setiap variannya, sehingga makanan ini dapat dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang lanjut usia. Madami Sandwich ini ditawarkan dengan harga jual yang terjangkau sesuai dengan kantong konsumen, sehingga semua orang atau semua masyarakat bisa merasakan atau membeli produk kami, yaitu Madami Sandwich. Selanjutnya yaitu poin kedua, manfaat dan kegunaan dari produk Madami Sandwich. Di sini kami memiliki beberapa manfaat dan kegunaan. Yang pertama, bermanfaat sebagai sumber tenaga, dikarenakan bahwa roti tawar mengandung karbohidrat yang cukup banyak di dalamnya, yakni selembar roti tawar memiliki kandungan karbohidrat sebanyak 37 gram untuk tubuh kita. Yang kedua, memiliki kandungan vitamin B1 dan B2. Vitamin B1 ini juga berguna untuk mendukung kesehatan saraf kita. Kandungan lainnya yaitu vitamin B2 yang berguna untuk menjaga kesehatan mata dan kulit, serta membantu mencernakan karbohidrat, protein, dan lemak masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, memiliki kandungan bahan lain yang bermanfaat bagi tubuh, yaitu asam folat, zat besi, dan zink. Yang keempat, Madami Sandwich juga sangat baik untuk kesehatan karena rendah lemak dan bebas kolesterol. Hal ini menjadikan roti dari Madami Sandwich dapat menjadi program diet karena mampu menjadi bahan pengganti nasi untuk mengganjal perut dan menahan rasa lapar. Selain itu, roti ini dapat memperlancar pencernaan karena roti mengandung serat. Yang terakhir yaitu sebagai pengganti makanan pokok. Melihat berbagai manfaat di atas, maka kegunaan dari Madami Sandwich yaitu dapat dijadikan sebagai pengganti makanan pokok yang menyehatkan karena produknya menggunakan bahan-bahan alami serta mengandung banyak kandungan yang baik untuk tubuh kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Aryan Hanif. Kemudian saya Ika Oviana dengan NIM 30851 akan melanjutkan poin pembahasan berikutnya, yaitu mengenai analisis SWOT. Sebelum masuk ke dalam analisis SWOT Madami Sandwich, mari kita ketahui dulu apa itu pengertian dari analisis SWOT. Menurut Rangkuti, SWOT merupakan singkatan dari lingkungan internal strength, kekuatan, dan weakness, kelemahan, serta lingkungan eksternal opportunity, peluang, dan threats, ancaman yang dihadapi oleh dunia bisnis. Analisis SWOT adalah alat yang kelompok kami gunakan sebagai dasar untuk menentukan strategi dan untuk memahami posisi bisnis kami dalam lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Dari lingkungan internal ada dua, yaitu strength dan weakness. Strength atau kekuatan yang dimiliki oleh Madami Sandwich yaitu yang pertama, Madami Sandwich memiliki banyak varian rasa seperti rasa coklat, keju, nanas, blueberry, dan pisang yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti buah-buahan segar yang diolah secara higienis dan banyak mengandung nutrisi yang sehat dan bergizi di setiap varian isinya atau rasanya. Yang kedua, dapat
dapat dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat, termasuk anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia, karena memiliki harga jual yang terjangkau untuk kategori roti, dan Madami Sandwich ini dibuat tanpa menggunakan pengawet, pemanis buatan, ataupun bahan kimia berbahaya, sehingga cukup aman dan sehat untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Yang ketiga, Madami Sandwich memiliki tenaga kerja yang terampil. Salah satu contoh dari tenaga kerja yang terampil adalah seperti memiliki keahlian dalam bidang memasak. Hal tersebut merupakan salah satu keunggulan yang dimiliki oleh bisnis kami. Selain itu, anggota kelompok kami juga memiliki pengetahuan di bidang kuliner dan pemasaran yang nantinya akan dipraktikkan dalam usaha roti selai berlapis dengan berbagai rasa ini. Selanjutnya ada weakness. Kelemahan dari bisnis Madami Sandwich ialah produk kurang dapat bertahan lama, yaitu kurang dari 1 minggu pada suhu ruang. Hal itu dikarenakan produk kami berbahan dasar roti yang mudah mengalami pelapukan atau jamur, sehingga kemungkinan roti dapat bertahan adalah hanya sekitar 1 minggu saja. Selain itu, produk kami juga terbuat dari selai alami dengan berbagai rasa yang terbuat dari buah-buahan segar. Oleh karena itu, jangka waktu selai tersebut dapat bertahan paling tidak hanya 1 bulan saja. Dari lingkungan eksternal ada opportunity dan threats. Untuk opportunity, Madami Sandwich memiliki 3 peluang, yaitu yang pertama, tren belanja via online menjadikan pendistribusian dan penjualannya dapat dilakukan secara online. Dengan pesatnya teknologi internet di zaman sekarang, maka Madami Sandwich dapat memanfaatkan hal tersebut untuk memperluas pendistribusian penjualan sehingga dapat menjangkau konsumen dengan lebih banyak. Apalagi semenjak masa pandemi COVID-19, orang-orang sudah terbiasa dengan gaya hidup digital yang membuat hidup menjadi lebih mudah dalam hal belanja via online. Yang kedua, memiliki banyak platform seperti media sosial untuk melakukan promosi. Karena dengan banyaknya masyarakat yang saat ini menggunakan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp, maka platform tersebut dapat dijadikan sebagai tempat untuk melakukan promosi yang efektif yang bisa dilakukan secara bebas kapan saja, dan promosi tersebut dapat terus dilihat oleh pelanggan karena media sosial akan terus aktif selama 24 jam. Yang ketiga, meningkatnya daya beli masyarakat terhadap roti. Ketertarikan masyarakat terhadap roti terus meningkat. Salah satu alasannya adalah karena roti merupakan makanan yang praktis, dimakan kapan saja dan di mana saja, seperti di saat pagi hari sebagai sarapan pagi, bekal anak-anak ke sekolah, perjalanan ke kantor, maupun pada saat waktu-waktu santai. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Mas Dava Nuriski. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya dengan NIM 30226. Selanjutnya ada threats atau ancaman. Yang pertama, cukup sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat karena Madami Sandwich merupakan usaha yang baru. Maka untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat akan cukup sulit. Yang kedua, banyaknya pesaing. Ancaman berupa banyaknya pesaing pada jenis industri yang sama dapat muncul karena bisnis ini merupakan peluang yang menjanjikan, sehingga masyarakat atau pesaing dapat membuat bisnis yang serupa. Selanjutnya ada strategi SWOT dengan strategi SO. Menggunakan S untuk memanfaatkan O. Yang pertama, memasuki pangsa pasar yang lebih luas. Produk kami mempunyai kekuatan, yaitu dapat dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat, sehingga kekuatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memanfaatkan peluang berupa meningkatkan daya beli masyarakat terhadap roti. Berdasarkan hal tersebut, maka strategi yang kami pilih adalah memasuki pangsa pasar yang lebih luas. Yang kedua, mempertahankan kualitas produk. Produk kami memiliki kekuatan, yaitu berupa varian rasa yang terbuat dari bahan alami dan adanya tenaga kerja yang terampil, sehingga kekuatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memanfaatkan peluang berupa meningkatnya daya beli masyarakat terhadap roti. Berdasarkan hal tersebut, maka strategi yang kami pilih adalah terus mempertahankan kualitas produk Madami Sandwich. Yang ketiga, memanfaatkan kemajuan
teknologi jaringan internet. Produk kami mempunyai kekuatan berupa tenaga kerja yang terampil, sehingga kekuatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memanfaatkan peluang berupa tren belanja via online. Berdasarkan hal tersebut, maka strategi yang kami pilih adalah memanfaatkan kemajuan teknologi jaringan internet melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, serta e-commerce berupa Shopee, Tokopedia, GoFood, dan GrabFood. Hal tersebut juga bertujuan untuk memperlancar hubungan dengan para pelanggan Madami Sandwich. Selanjutnya, strategi WO. Menghilangkan W dengan memanfaatkan O. Produk Madami Sandwich memiliki kelemahan, yaitu kurang dapat bertahan lama. Namun, dengan adanya tren belanja via online dan banyaknya platform seperti media sosial, maka strategi yang dapat kami lakukan adalah memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut untuk menjual dan mempromosikan produk sehingga penjualan produk Madami Sandwich dapat terjual dengan cepat sebelum produk tersebut kadaluarsa. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih Mas Dava. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Vincentia Triarisa dengan nomor mahasiswa 211930828. Di sini kita akan membahas mengenai rencana strategi harga atau price. Madami Sandwich memberikan harga Rp5.000 per pieces dan Rp50.000 per box dengan isian 10 pieces per box dengan kualitas yang bagus dan harga yang tergolong terjangkau untuk semua kalangan masyarakat. Harga yang kami tentukan tersebut berorientasi terhadap biaya produksi yang penetapannya dilakukan oleh kelompok kami dengan cara menghitung seluruh biaya produksi yang dikeluarkan. Selain itu, kami menetapkan harga ini berdasarkan harga yang telah ditawarkan oleh kompetitor atau dengan nama lain adalah competition based pricing. Kami melihat beberapa kompetitor kami lainnya itu menawarkan sandwich dengan harga kisaran Rp7.000 per pieces. Dengan melihat beberapa kompetitor terkenal lainnya yang menjual produk terkesan lebih mahal, maka kami memutuskan untuk menawarkan produk kami dengan harga yang lebih murah, yakni Rp5.000 per pieces dan Rp50.000 per box dengan kualitas yang tidak kalah baik dengan produk kompetitor. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rencana saluran distribusi yang digunakan atau place. Kami memiliki rencana untuk mendistribusikan produk kami dengan cara online tanpa memiliki tempat atau lokasi yang tetap karena kondisi pandemi COVID-19 yang saat ini tidak memungkinkan kami untuk melakukan penjualan secara langsung atau secara offline. Melihat hal tersebut, maka Madami Sandwich menetapkan saluran distribusi produk secara online dengan jangkauan pembelian di kota Yogyakarta saja. Ketika pelanggan ingin membeli produk kami, maka mereka dapat melakukan pembelian tersebut melalui sosial media kami seperti Instagram dan juga WhatsApp, serta melalui e-commerce berupa Shopee, Tokopedia, GoFood, dan juga GrabFood. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rencana strategi promosi yang akan dilakukan atau promotion. Madami Sandwich menggunakan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp untuk melakukan promosi. Promosi yang akan kami lakukan adalah dengan menyajikan konten-konten yang menarik tentunya. Misalnya melalui Reels Instagram yang berisikan kelebihan-kelebihan mengenai produk Madami Sandwich. Kemudian bisa menggunakan iklan di Instagram, feeds Instagram yang mungkin berisikan tentang price list dari produk-produk Madami Sandwich, atau Instagram Stories, dan juga status WhatsApp. Kami juga memanfaatkan media sosial untuk melakukan promosi melalui e-worm atau promosi dari mulut ke mulut yang dilakukan secara elektronik. Contohnya, kami meminta konsumen untuk membagikan konten bisnis Madami Sandwich dan meminta mereka untuk mereview atau memberikan testimoni terhadap produk Madami Sandwich di akun media sosial pribadi mereka. Selain menggunakan media elektronik, kami juga memanfaatkan worm atau promosi dari mulut ke mulut yang dilakukan secara langsung. Contohnya dengan meminta konsumen untuk mengajak orang-orang terdekat mereka untuk ikut merasakan produk Madami Sandwich. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Terima kasih Saudari Arisa atas presentasinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Miss Nanto dengan NIM 3825. Teman-teman semuanya, di sini kita akan membahas terkait dengan 2 poin selanjutnya, yaitu poin ke-7 dan poin ke-8. Dan pada poin ke-7 kali ini kita akan membahas terkait dengan segmentasi pasar sasaran. Pada segmentasi pasar bisnis Madami Sandwich ini, kita mengakarkan lagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama adalah bagian demografi, kemudian yang kedua adalah bagian psikografi, dan yang ketiga adalah pada bagian demografi. Pada bagian demografi, kami mensegmentasikan pasar produk kami itu untuk semua kalangan masyarakat. Baik itu untuk lansia, baik itu untuk remaja, baik itu untuk anak-anak. Jadi semua kalangan masyarakat kami coba segmentasikan. Kemudian yang pada bagian kedua dari sisi psikografi, kami mengupayakan produk kami itu selalu mengikuti tren, perkembangan zaman, dan kebutuhan masyarakat. Sehingga inovasi kami terus kami gencarkan, sehingga produk kami senantiasa diminati oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga dari sisi geografi, di sini kami mensegmentasikan untuk di daerah istimewa Yogyakarta. Baik teman-teman, setelah perusahaan melakukan segmentasi pasar, selanjutnya perusahaan harus melakukan targeting pasar atau mentargetkan sesuai dengan segmentasi pasar yang telah ditentukan tersebut. Secara terstruktur dan dengan pertimbangan yang matang, kami mentargetkan untuk bisnis produk Madami Sandwich ini di daerah istimewa Yogyakarta dengan kantor, kami berkantor di Jalan Seturan Raya. Baik teman-teman semuanya, itu tadi merupakan 2 poin terakhir dari presentasi kami. Di ujung presentasi ini kami izin memberikan kesimpulan terhadap produk yang kami tawarkan ini. Kesimpulan yang pertama adalah ditinjau dari sisi makroekonomi di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian kami melihat tinjauan dari tren, pola konsumsi, dan lain sebagainya. Maka salah satu kesimpulan awal kami mengatakan bahwasanya produk Madami Sandwich ini akan sangat mudah diterima atau berpotensi besar diminati oleh masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian pada kesimpulan kedua, di sini kami melihat dari internal perusahaan di mana kami telah menganalisis terkait dengan kelemahan dan ancaman yang kita coba elaborasikan dengan berbagai macam kekuatan dan peluang, sehingga kami memiliki keyakinan bahwasanya dari sisi internal perusahaan sendiri kami memiliki kematangan yang sangat bagus, sehingga kami simpulkan bisnis produk Madami Sandwich ini untuk internal perusahaan dapat berjalan dengan sangat baik. Baik teman-teman, itu tadi merupakan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Silahkan mengajukan kritik dan saran kepada kami. Dan kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah, ridho walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye.